Oke, bismillah, assalamualaikum. Ya, teman-teman, kembali lagi dengan konsultan pajak Agus Maulana dari MNJ Consulting Kota Jayapura ya. Kita punya program namanya adalah Papua Tax Society ya, utamanya sih Tax Society-nya tadi ya. Jadi kita mengumpulkan atau kita ngobrolin ya orang-orang yang aktif di dunia perpajakan kalau mau refresh ilmu kah, mau belajar tentang hal-hal baru di dunia perpajakan, update aturan dan seterusnya. Nah, di sini saya membuat program belajar pajak dari nol. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi mau belajar pajak mulainya dari mana ya, teman-teman bisa mengikuti program ini ya. Bisa diikutin di channel ini ya, di channelnya Konsultan Agus Maulana. Oke, sudah kita bahas sebelumnya ya tentang dasar atau objek pajak itu bagaimana ya secara teoritis. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya pasal 1 Undang-Undang PPH ya utamanya, dan juga penjelasan serta ada di situ disebutkan tentang PP nomor 94 tahun 2010 ya. Oke, kita baca satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa ya. Jadi di sini yang pertama adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa ya. Nah, ini kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, yang dimaksud adalah yang termasuk dalam pekerjaan seperti contohnya adalah upah, gaji, premium asuransi dan seterusnya yang dibayar sama pemberi kerja ya, termasuk juga natura dan kenikmatan. Ya, termasuk juga natura dan kenikmatan yang sejak Undang-Undang HPP itu menjadi pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan yang memberikan dan menjadi penghasilan bagi yang menerima. Gitu ya. Terus yang kedua adalah hadiah ya. Hadiah, nah hadiah ini bisa dari 4 keadaan ya. Yang pertama dari undian ya. Kalau ini final, yang kedua adalah dari pekerjaan ya, misalnya dikasih sama bosnya gitu ya. Hadiah apa gitu. Terus kegiatan misalnya dia ikut lomba badminton misalnya gitu, ataupun penghargaan. Nah, ini contohnya disebutkan sini ya. Kalau hadiah undian misalnya hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan olahraga dan sebagainya. Terus yang maksud imbalan adalah yang sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala contohnya gitu ya. Misalnya museum atau negara lah, misalnya ada orang nemuin kapal gitu, kapal laut yang tenggelam, terus ya di sini dia diberikan sama negara kompensasi atas temuan tersebut gitu. Yang ketiga adalah laba usaha ya, tentunya ini merupakan penghasilan ya, karena kita bicara soal objek pajak yang merupakan penghasilan gitu. Tentunya laba usaha orang yang dagang, orang usaha jasa dan lain-lain. Di sini disebutkan secara jelas dan terang benderang merupakan objek pajak ya. Oke, selanjutnya adalah keuntungan penjualan atau pengalihan harta atau capital gain ya. Termasuk diantaranya adalah pertama, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya. Ya, dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka keuntungannya berupa selisih antara harga pasar dan harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan. Contohnya gini ya. Kita nyerahin barang gitu atau ya kepada suatu perseroan gitu. Terus yang kita serahkan ini barang yang kita udah pernah pakai atau istilahnya ya bekas gitu. Punya nilai buku tertentu, misalnya katakan sisa nilai bukunya adalah 100 juta misalnya gitu. Akan tetapi ketika diserahkan kepada perusahaan ya, di mana nilai bukunya nilai penyertaannya itu lebih tinggi ya. Pengganti sahamnya itu lebih tinggi dari nilai buku, maka atas capital gain-nya ini merupakan penghasilan. Merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak tentu saja. Begitu. Yang kedua adalah keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham. Ya, ini kita lihat contohnya ya. Apabila wajib pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku ya. Nilai selisihnya tersebut merupakan penghasilan ya. Misalnya
Contoh nih, PTS memiliki mobil yang digunakan untuk kegiatan usaha nilainya 40 juta. Nah, mobilnya itu dijual harganya 60 juta. Nah, maka atas keuntungannya 20 juta tadi merupakan penghasilan. Nah, akan tetapi kalau diserahkan kepada pemegang saham tetapi harganya menjadi 55 juta. Gitu. Maka perusahaan tersebut sebenarnya harus menjual dengan harga pasar 60 juta. Nah, 20 jutanya merupakan laba dan selisihnya yang 5 juta merupakan penghasilan bagi si pemegang saham. Ya, intinya sih seperti itu ya. Di dunia nyata ada nih kayak gini, makanya disebutkan secara terperinci ya. Yang keempat ya terkait keuntungan penjualan saham, keuntungan penjualan harta atau capital gain gitu ya, adalah keuntungan karena likuidasi ya. Misalnya ada sebuah perusahaan dilikuidasi, nah atas hartanya itu dijual. Nah, terdapat selisih harga ya antara nilai buku dan nilai yang dibeli gitu, yang dia jual misalnya gitu ya. Maka ini adalah keuntungan karena likuidasi tadi. Nah, terus berikutnya adalah keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan. Jadi kalau misalnya kita mengalihkan harta tapi untung gitu ya, mungkin aja ya. Nah, ini merupakan penghasilan gitu. Akan tetapi ada yang dikecualikan ya. Misalnya hibah kepada garis keturunan lurus 1 derajat atau kepada badan sosial keagamaan dan yang lainnya gitu ya. Yang terakhir adalah keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan gitu. Kalau ini mah beda ya, khusus ya tentang hak penambangan. Oke. Selanjutnya adalah penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Contohnya PBB udah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, akan tetapi karena suatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan. Jadi kalau awalnya dia terutang pajak, akan tetapi dikembaliin gitu ya, nggak tahu gimana. Misalnya kayak disetujui penghapusannya atau pengurangan PBB-nya ya, maka dia atas pengembalian tersebut merupakan penghasilan. Kenapa merupakan penghasilan? Karena sebelumnya sudah dibiayakan gitu ya. Jadi ketika dibiayakan menjadi pengurang penghasilan, maka ketika dia kembali ya dibalikin dong gitu ya. Maka pajaknya disetor. Oke, berikutnya adalah bunga termasuk premium, diskonto dan jaminan karena pengembalian utang. Ya, jadi ada pengembalian karena pengembalian utang. Berikutnya adalah dividen ya. Dividen di sini di PP 94 masih sangat disebutkan, akan tetapi dividen di sini kalau diterima sama badan usaha dari badan usaha maka dia bukan objek pajak. Terus dividen kepada orang pribadi sebenarnya dia juga bukan objek pajak, akan tetapi menjadi objek pajak kalau dia tidak tidak diinvestasikan. Seperti itu. Nanti kita akan dapati ya di pasal-pasal berikutnya. Selanjutnya adalah royalti atas atau imbalan atas penggunaan hak ya. Misalnya kita punya buku gitu, bukunya kita udah daftarin hak ciptanya, terus dicetak sama percetakan, kita dijual sama dia. Maka atas penggunaan hak tersebut itu merupakan royalti. Nah, contohnya macam-macam banyak ya. Ada peralatan, perlengkapan, industrial, komersial dan ilmiah, pemberian pengetahuan informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial dan komersial. Terus apalagi macam-macam ya. Termasuk penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup. Misalnya kayak filmnya Dono gitu ya, filmnya Dono. Terus dia diputar ulang di TV gitu. Dia dapat royalti, maka penghasilannya atas royalti tersebut merupakan objek pajak. Begitu. Yang nomor 9 adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, penghasilan pasif ya. Baik harta gerak maupun harta tak gerak.
Harta gerak misalnya ya mobil, ya motor gitu, macam-macam ya, mesin atau alat berat gitu ya. Terus yang dimaksud harta tak gerak adalah sewa kantor, sewa rumah, sewa gudang dan yang selainnya. Oke, terus berikutnya adalah keuntungan karena pembebasan utang ya. Ini juga merupakan eh, objek pajak. Ya ada pengecualian ya. Tentunya untuk pengusaha kecil atau ya petani-petani begitu ya. Berikutnya adalah keuntungan karena selisih kurs mata uang asing gitu. Ya fluktuasi mata uang asing dan itu normal terjadi ya. Direkap gitu di akhir bulan terus gitu totonya untung di akhir tahun ya. Ini merupakan eh, objek pajak juga ya. Terus selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, ini ada di pasal tersendiri ya. Kalau misalnya kita revaluasi aktiva tetap ternyata dapat selisih lebih, maka kita harus bayarkan pajaknya ya. Berikutnya adalah premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta gitu. Iurannya mereka nih, preminya gini ya. Maka ini merupakan objek pajak. Terus berikutnya yang nomor 15 adalah iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya IKPI gitu ya. Terus dia ngumpulin iuran, nah untung gitu. Kalau untung maka dia merupakan objek pajak. Terus nomor 16 ya, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ya. Bisa jadi ya, karena misalnya ada seseorang dia dapat penghasilan dan memang belum dikenakan pajak sebelumnya. Nah, dia belum laporin, maka di situ merupakan objek pajak. Kadang juga bisa diketahuinya belakangan gitu ya. Ini biasanya temuan pemeriksa kalau ada harta yang nggak jelas nih, ini asal usulnya yang mana ya dia gunakan pasal yang ini ya. Oke, terus juga adalah penghasilan dari usaha berbasis syariah ya. Tentunya melandasi bahwa semua kegiatan usaha itu kan harusnya punya perlakuan yang sama ya. Walaupun syariah kalau dia ambil untung ya udah dong dibayar pajaknya. Kenapa enggak ya? Begitu. Terus juga imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, imbalan bunga apa misalnya? Menang banding, menang keberatan misalnya kayak gitu ya, atau misalnya ya apa? Terlambat penerbitan SKPLB gitu ya. Begitu. Terus juga adalah surplus Bank Indonesia. Ya ini juga surplus Bank Indonesia termasuk objek. Oke. Selesai teman-teman sekalian, kita udah baca pasal 4 ayat 1. Mudah-mudahan kita bisa udah nemu lah insight bahwa ini loh menyebutkan ini kan sebagian aja ya, nggak semuanya ya. Karena kalau di pasal 4 ayat 1 itu kata-katanya adalah termasuk. Jadi termasuk ini nih. Jadi artinya kalau misalnya ada penghasilan yang lain dan dia memenuhi kriteria di pasal 4 ayat 1 ya tentang penghasilan, maka dia merupakan objek pajak. Nggak terbatas di cuman ini doang. Oke, begitu teman-teman sekalian tentang pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami hal ini. Dan bila ada pertanyaan monggo ditanyain. Kalau ada yang nggak jelas atau mungkin juga saya salah ngomong gitu ya, mohon dikoreksi. Ya, demikian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan penjelasan hari ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.